Anies bebas dong ngomong apa aja yang memojokkan pemerintah. Namun apa yang terjadi? Anies justru malah menyindir dirinya sendiri, habis-habisan. Anies menyebut air bersih, tempat tinggal yang layak, lingkungan hidup yang baik, hingga modernisasi. Lah, ini kan malah menguliti ketidaklucusan Anies memimpin Jakarta. Di Jakarta masih ada krisis air bersih yang sampai Anies lengser itu nggak diurusin. Rumah DP 0 rupiah yang katanya buat warga miskin ternyata nggak bisa buat warga miskin. Yang sudah jadi pun malah disalahgunakan buat kos-kosan. Bagaimana Pak Anies menggunakan potret sebaran cahaya di wilayah Indonesia pada malam hari untuk menggambarkan ketimpangan di Indonesia. Menurut saya, apa yang ditampilkan oleh Pak Anies adalah sebuah keluguan, kalau memang tidak sopan ya untuk menyebutnya sebuah. Memang ada ekonom-ekonom yang suka menggunakan sebaran cahaya untuk menggambarkan aktivitas ekonomi di suatu tempat. Tapi ya bukan ketimpangan juga dong. Ngawur itu namanya. Pegiat media sosial John Sitorus memberikan kritikan pedas kepada bakal calon presiden atau Capres 2024 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Ini setelah Anies menyatakan ingin membentuk Kementerian Kota jika terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia di pemilu 2024. Melalui akun Twitter @miduk17, John Sitorus mengomentari sebuah pemberitaan tentang Anies. Dalam berita itu, Anies disebut telah menyindir pemerintah dan menyatakan keinginannya untuk membentuk Kementerian Kota. Pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun langsung disemprot oleh John Sitorus. Loyalis Ganjar Pranowo ini menyindir Anies yang tidak memahami pembangunan. Beginilah kalau Anies lahir dari kalangan elit. Dia tidak paham siapa yang mesti dibangun. Wajah Indonesia yang sesungguhnya adalah desa dan daerah terluar, bukan kota, kritik John Sitorus dalam cuitannya pada Jumat, 14 Juli 2023. John Sitorus mengatakan, keinginan Anies untuk membangun Kementerian Kota menunjukkan bahwa dia merupakan antitesa Presiden Joko Widodo, Jokowi. Menurutnya, Anies justru hanya membangun ketimpangan yang lebih besar jika membentuk Kementerian Kota. Anies Baswedan secara tidak langsung menegaskan bahwa dia benar-benar antitesa Jokowi. Abbas membangun ketimpangan yang lebih besar, sindir John Sitorus. Tak sampai di situ, John Sitorus juga menjelaskan bahwa nasib kota sudah diurus oleh wali kota. Karena itu, ia menyebut ambisi Anies membangun Kementerian Kota semata-mata hanya agar bisa membangun benda-benda mati untuk selfie. Soal kota sudah diurus oleh wali kotanya secara khusus bersama DPRD-nya, bahkan ada perda, perwalkot beserta kepala-kepala dinasnya, tulisnya. Bisa jadi, Abbas mau melanjutkan penebangan pohon-pohon di hutan kota seperti Monas hanya demi membangun benda-benda mati untuk selfie. Pungkas John Sitorus. Kritikan tajam John Sitorus untuk Anies Baswedan langsung menuai atensi warganet. Hingga berita ini dipublikasikan, cuitannya telah dibaca 47.000 kali dan mendapatkan 520 tanda suka. Warganet juga membanjiri kolom komentar dengan beragam pendapat. Ada yang setuju dengan John Sitorus, tetapi tak sedikit juga yang balas memberikan kritikan pedas. Saya sih maklumin, karena 5 tahun lalu dia, Anies, sadar gagal total bangun ibu kota jadi lebih baik daripada zaman sebelum dia pimpin. Nah, semangat itu yang mau dia tebus, tapi orang-orang Indonesia sudah terlanjur cerdas, jadi semangat dia sudah ketinggalan zaman. Jadi dia bikin asal beda dari Jokowi, nilai warganet bilangnya desa, tapi para petani dan nelayan tidak diperhatikan, pembangunan banyak di kota, jalan tol yang dibangga-banggakan. Sementara jalan desa masih berlubang dan berbatu, kritik warganet. Pancasila dia tak bisa apa-apa, ke kota hanya untuk mengubah jalan-jalan dan gang-gang kota dan rumah sehat. Itulah orang-orang yang pintar ngomong kayak mangan ubi panas saja, dan pada akhirnya dimuntahlan dan tak berguna, sindir warganet. Beginilah kalau lahir dari kalangan buzzer, tidak paham masalah pembangunan. Wajah Indonesia yang sesungguhnya adalah kesetaraan wilayah baik kota maupun desa. Anies memang antitesa Jokowi, dari segi intelektualnya, karena tesanya amburadul. Jokowi yang ketimpangan yang lebih besar, bela warganet.